Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabi'ah Al-Adawiyah adalah sufi perempuan yang dikenal dengan kesucian dan kecintaannya terhadap Allah. Ia merupakan wanita beraliran Sunni pada masa dinasti Umayyah. Keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat banyak yang kagum dan namanya dinukilkan dalam berbagai kitab tasawuf. Oleh sebab keikhlasannya dalam beribadah, Rabi'ah Al-Adawiyah pernah melontarkan kalimat bahwa ia ingin membakar surga dan memadamkan api neraka. Lantas mengapa sampai seperti itu? Rabi'ah Al-Adawiyah lahir di kota Basrah, Irak. Ia adalah anak keempat dari keluarga yang terbilang miskin. Ayahnya bernama Ismail. Ketika malam menjelang kelahiran Rabi'ah, kondisi perekonomian sang ayah sangat buruk, sehingga ia tidak punya uang dan penerangan untuk bisa menemani istrinya melahirkan. Beberapa hari kemudian setelah Rabi'ah lahir, Ismail bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpi. Di dalam mimpi itu, Nabi Muhammad mengatakan kepada Ismail untuk tidak bersedih karena Rabi'ah kelak akan tumbuh menjadi seorang wanita yang mulia. Beberapa tahun berselang, ayahnya Ismail meninggal dunia dan kemudian disusul oleh sang ibu. Sehingga sejak kecil Rabi'ah sudah menjadi yatim piatu. Kedua orang tuanya hanya meninggalkan harta sebuah perahu yang kemudian digunakan oleh Rabi'ah untuk mencari nafkah. Rabi'ah pun bekerja sebagai penarik perahu yang menyeberangkan orang-orang dari sungai Dajilah ke sungai lain. Saat Basrah dilanda bencana alam dan kemarau panjang, Rabi'ah bersama ketiga saudaranya memilih untuk berkelana ke berbagai daerah demi bertahan hidup. Namun dalam pengembaraannya, Rabi'ah terpisah dengan ketiga saudara perempuannya. Nahasnya Rabi'ah yang hanya seorang diri diculik oleh sekelompok penyamun dan ia dijadikan hamba sahaya. Hamba sahaya adalah orang yang menjadi korban perdagangan manusia. Disebutkan bahwa Rabi'ah dijadikan hamba sahaya seharga 6 dirham kepada seorang pedagang. Selama beberapa waktu, Rabi'ah harus hidup di dalam kesengsaraan yang teramat dalam. Suatu malam Rabi'ah bermunajat kepada Allah apabila dapat bebas dari perbudakan ini, ia berjanji tidak akan berhenti beribadah. Tak disangka doa Rabi'ah langsung terjawab. Saat sedang salat malam, tiba-tiba majikan dari Rabi'ah dikejutkan oleh sebuah lentera yang bergantung di atas kepalanya tanpa sehelai tali. Melihat peristiwa aneh ini, sang majikan merasa takut sehingga Rabi'ah dibebaskan. Menjadi sufi perempuan setelah tidak lagi menjadi hamba sahaya, Rabi'ah pergi ke padang pasir dan tinggal di sana. Di tempat inilah Rabi'ah menghabiskan waktunya beribadah kepada Allah. Semasa hidup Rabi'ah memberikan seluruh hidupnya hanya untuk Allah. Tidak ada satupun di dunia ini yang dicintai Rabi'ah kecuali Allah. Saking ikhlasnya Rabi'ah beribadah kepada Allah, hatinya sampai tidak ada rasa takut terhadap neraka ataupun mengharap surga. Dikisahkan bahwa suatu siang, Rabi'ah Al-Adawiyah berlari-lari tanpa tujuan di kota Baghdad, sembari menenteng sebuah ayat dan memegang obor di tangan kirinya. Orang-orang pun menanyai Rabi'ah tentang apa yang sedang ia lakukan. Rabi'ah pun menjawab, "Aku hendak membakar surga dengan obor dan memadamkan api neraka dengan air, agar orang tidak lagi mengharap surga dan takut neraka dalam ibadah." Perkataan Rabi'ah Al-Adawiyah tersebut tentunya tidak masuk akal bagi orang awam. Sebab membakar surga dengan api dunia atau memadamkan api neraka dengan air dari dunia jelaslah mustahil. Namun tidak demikian maksud sebenarnya bagi orang-orang yang berilmu atau makrifat. Makna ucapan Rabi'ah Al-Adawiyah yang ingin membakar surga dan memadamkan neraka dijelaskan dalam buku Islam Risalah Cinta dan Kebahagiaan. Bagi orang yang berilmu atau biasanya para sufi sahih akan memahami makna tersirat dari ucapan Rabi'ah sebagai pengingat bagi umat manusia
untuk selalu ingat dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena mengharapkan pahala semata. Makna tersirat dari jawaban yang dilontarkan Rabi'ah ialah supaya manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, bukan karena ingin masuk surga atau takut dengan neraka. Kebanyakan dari manusia melupakan tujuan hakiki ibadah. Hakikatnya ibadah tidaklah bertujuan untuk memperoleh surga atau menghindari neraka, melainkan sebagai bentuk cinta tulus terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Dalam sumber lain turut disebutkan salah satu syair Rabi'ah Al-Adawiyah yang paling terkenal yaitu, aku mengabdi kepada Tuhan bukan karena takut neraka, bukan pula karena mengharap surga. Aku mengerti karena cintaku kepadanya. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surga, maka campakkanlah aku darinya. Tetapi jika aku menyembahmu demi engkau semata, janganlah engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi kepadaku. Syair karya Rabi'ah Al-Adawiyah tersebut menggugah kesadaran spiritualitas manusia bahwa yang harus dikejar adalah cinta dari Sang Maha Pencipta. Surga bukanlah tujuan akhir yang harus dicapai manusia. Akan tetapi cinta dan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sesuatu yang patut didamba. Sebab atas kecintaan dan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu apapun yang seorang inginkan akan dikabulkan. Terlebih hanya sekedar surga dan kenikmatan. Sekembalinya Rabi'ah dari Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, kesehatan sang sufi perempuan ini mulai menurun. Rabi'ah diperkirakan meninggal dunia di usia 83 tahun. Wallahu a'lam. Merenggut hikmah keikhlasan ibadah Rabi'ah Al-Adawiyah memang terlihat berat bagi hamba seperti kita. Meski masih takut akan neraka dan mengharap surga, keikhlasan ibadah yang dilakukan sang sufi tersebut layak menjadi teladan seluruh umat muslim di dunia atas ibadah-ibadah yang dia lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.